Kota Binjai merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang terletak di posisi strategis karena menjadi pintu gerbang Kota Binjai menuju Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Binjai dikelilingi oleh 3 kabupaten kota sekaligus, yaitu Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini yang membuat laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 276.597 jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 297.302 jiwa. Dan hal ini terus mengalami peningkatan hingga sekarang. Pada tahun ini, kepadatan Kota Binjai mencapai 3.095 jiwa kilometer persegi. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayanan publik untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Kota Binjai. Persoalan parkir di Kota Binjai seakan tidak pernah usai, mulai dari permasalahan juru parkir, parkir berlapis, retribusi tidak sesuai, hingga banyaknya masyarakat yang melanggar rambu parkir. Padahal pemerintah Kota Binjai telah berupaya semaksimal mungkin dengan adanya mengeluarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, tepatnya pada bagian keempat tentang retribusi pelayanan parkir di jalan umum. Permasalahan parkir hanya akan menimbulkan masalah baru seperti kemacetan arus lalu lintas yang menghambat mobilitas di Kota Binjai. Terdapat kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, seperti Pasar Taufik Binjai yang memiliki lahan parkir yang sempit sehingga mengakibatkan kemacetan. Kemudian di Jalan Sudirman sebagai jalan utama dengan tingkat arus kendaraan yang tinggi, diadakannya pengaturan dengan melarang parkir di sebelah kiri jalan kecuali kendaraan roda 2 agar tidak terjadi kemacetan. Namun seringkali masyarakat tidak memahami aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan. Pengguna kendaraan selalu ingin memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat tujuannya agar tidak terlalu jauh berjalan kaki. Seperti di kawasan Jalan Sudirman yang masih sering ditemui adanya mobil yang parkir di ruas kiri jalan yang tentunya mengganggu arus lalu lintas. Selain itu juga masih terdapat juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang sah, seperti badge name, rompi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, sehingga menimbulkan keraguan dari masyarakat pengguna jasa parkir. Ditambah lagi dengan adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, sehingga masyarakat enggan memberikan tarif retribusi parkirnya. Saat kakak menggunakan jasa parkir di sini, apakah juru parkir memberikan kakak karcis? Kadang dikasih sih, kadang tidak. Kadang dikasih, kadang tidak. Selama kakak menggunakan jasa parkir di sini, apakah juru parkir menggunakan atribut yang lengkap, Kak? Kalau di sini sih cuman pakai trompinya doang. Iya, kadang pakai rompinya doang. Terus, menurut kakak, apakah juru parkir ini di sini membantu kakak dalam memarkirkan kendaraan? Kadang kalau rame sih nggak bakal dibantu, tapi kalau sepi ya dibantu. Dibantu ya. Terus, apakah kakak pernah memarkirkan kendaraan di zona bebas parkir tapi dikutip? Kalau di bank sih kadang saya nggak dikutip. Nggak dikutip ya, Kak? Terus apa harapan kakak untuk pengelolaan parkir di sini? Saya harap sih juru parkirnya tuh bisa memakai atribut yang lengkap kayak bernama dan trompinya. Beragam masalah kerap ditemukan dalam tata pengelolaan parkir, seperti adanya juru parkir yang tidak memakai rompi dan badge name, dan adanya masyarakat yang tidak diberikan karcis. Hal ini tentu menimbulkan keraguan dari masyarakat untuk memberi retribusi parkir. Padahal, Dinas Perhubungan Kota Binjai telah memfasilitasi semua atribut untuk juru parkir. Jadi kan kalau misalnya kita mau kerja di sini sama juru parkir, kita kan harus ke Dinas Perhubungan dulu kan, Pak? Jadi fasilitas apa aja yang dikasih sama dia? Ada juga yang enggak lah, kan ada misalkan kakak ini petugas parkir kan, saya kenal kakak, saya nyerak pinjemin kakak kan boleh juga gitu. Ada yang memang langsung bekerja langsung dari dinas, fasilitas yang diberi itulah seperti baju, udah bayar parkir, karcis, itulah fasilitas yang diberi. Misalnya kan biasanya kalau misalnya kita kerja di lapangan ini kan ada pengawasan dari atasnya gitu Pak, dari Dinas Perhubungan. Jadi kayak mana Pak sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pak? Pengawasannya terkadang mereka kan datang ke lapangan mengatur, bang ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh gini.
ini harusnya harus seperti ini. Ya, kita ikut aturan lah, namanya kita dipimpin gitu Mbak. Masalah lain yang terjadi di Kota Binjai yaitu masalah parkir di jalur kiri Jalan Sudirman, di mana masih adanya kendaraan roda 3 dan roda 4 yang parkir di sebelah kiri. Padahal sudah ada larangan parkir di jalur kiri yang hanya diperuntukkan roda 2. Juru parkir di Jalan Sudirman seluruhnya sudah mengetahui peraturan ini. Namun, masih saja terus terjadi pelanggaran parkir dengan beralasan bahwa masyarakat sendiri yang ngeyel dan memaksa untuk parkir di jalur kiri. Roda 2 boleh. Di sebelah sana tuh sebenarnya roda 2 sama roda 3 boleh. Roda 4 yang nggak boleh. Roda 4 mesti sebelah kanan semua. Tapi Pak itu seperti itu kan Iya, Pak, iya. yang kami lihat itu. Tapi kalau orang itu bayar parkir itu diterima nggak Pak? Mobilnya ibaratnya itu kan ilegal tuh. Ya. Diterima sama tukang parkir itu. Tapi nanti kalau datang di sini, bentar lagi datang tuh. Mereka pun keliling-keliling juga kontrol gitu, ada usir. Belum ada diambil tindakan gitu. Terus Usir aja. sebenarnya juru parkir juga udah tahu kalau sebelah kiri nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tetap aja Nah, karena nanti masyarakatnya kita bilang ke sana aja, sebentar dia bilang. Lahan parkir seperti dia Pak. Iya, parkir. Berarti kayak percuma dong Pak peraturan yang dikeluarkan. Wah, percuma sekali peraturan itu nggak dari dari kepolisian pun ya percuma juga. Tetap masyarakat. Ada tetap aja. Kalau peraturan itu memang selalu harus dilanggar. Kalau nggak dilanggar nggak ada kerjaan orang nanti. Dulu dua arah ini. Karena parkir sering berlapis-lapis dibikin seperti begini, malah jadi rumit. Banyak yang melanggar peraturan, lawan arah lah ini lah gimana? Mau bilang apa kita? Berdasarkan wawancara dengan juru parkir di Jalan Sudirman, dapat terlihat bahwa belum ada tindakan tegas dari Dinas Perhubungan Kota Binjai terkait pengguna jasa parkir yang parkir liar di jalur kiri. Oleh karena itu, peran dari petugas hunting sangat diperlukan untuk mengawasi, memantau, dan memberikan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Tugas hunting ini sebenarnya dalam satu sisi itu memang tugas kami. Jadi dalam tugas itu kami semua di jalur jalan di seluruh Kota Binjai ini kita melakukan hunting. Jadi kita juga tidak berfokus kepada Jalan Sudirman juga, ya seluruh yang dilintasi para pengendara. Jadi hunting ini fungsinya kami modeling, melihat kredit seputaran Kota Binjai ini dengan jalur-jalur jalan yang sudah ditentukan. Jadi kita hunting ini bukan fokus kepada suatu titik aja, seperti Jalan Sudirman. Apa sih upaya yang dilakukan oleh para petugas dari hunting ini dalam menetapkan permasalahan yang ada gitu, yang dari Bapak sebutkan tadi, upaya untuk menyelesaikan permasalahan? Kalau upaya permasalahan itu kami cuma memberikan himbauan. Himbauan berarti ada kata kita mengarahkan kepada pihak pengendara untuk ke parkir yang telah disediakan, dalam arti kata yang ditentukan dengan rambu-rambu kita. Kalau penindakan secara persuasif lah, seperti tindakan tilang, kita tidak ada hak untuk roda 4 dan roda 2 untuk pengendara kendaraan pribadi ya. Dan untuk kendaraan roda 4 khusus untuk kendaraan barang kita juga tidak bisa penindakan karena kita tidak ada PPNS. PPNS itu untuk penindakan secara persuasif, dalam arti kata penilangan. Itu kan ada memang tugas khusus dia, penilik dia. Jadi kita Dinas Perhubungan belum ada untuk tugas PPNS-nya. Untuk kedepannya kita memang sudah ajukan untuk tugas itu. Jadi itu salah satu rancangan lah dari Dinas Perhubungan untuk bisa kayak upaya selanjutnya untuk mengatasi permasalahan. Dan wacananya juga ini kami sudah ada program dari pihak Bapak Wali Kota. Mungkin agak ada beberapa minggu ke depan kita akan melakukan launching e-parking. Ya, mungkin di bulan 6 kita mulai launchingnya. Cuma penyusunan awalnya belum kita. Itu untuk keseluruhan di Kota Binjai berarti? Belum. Percontohannya nanti kita contohkan di Jalan Sudirman dan di Jalan Veteran. Itu kita akan mengadakan launching untuk e-parking. Ya mungkin insya Allah di bulan 6 ini sudah terlaksana. Manajemen publik merupakan
disiplin ilmu mengenai perencanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti kita ketahui bahwa manajemen publik memiliki beberapa prinsip yang kita kenal dengan POAK. Prinsip POAK dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan parkir di Kota Binjai, di mana pada prinsip pertama yaitu planning, di mana Dinas Perhubungan merencanakan suatu program e-parking untuk mengatasi permasalahan parkir di Kota Binjai. Prinsip kedua yaitu organizing, di mana Dinas Perhubungan berupaya untuk mengorganisir program dan tugasnya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prinsip ketiga yaitu exploiting, di mana Dinas Perhubungan melaksanakan program yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prinsip keempat yaitu controlling, di mana pihak Dinas Perhubungan berupaya melakukan pengawasan, pengontrolan program yang telah dilaksanakan, seperti melakukan himbauan kepada masyarakat dan juru parkir melalui petugas hunting, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dari berbagai upaya yang telah diberikan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk memanajemen tata kelola parkir di Kota Binjai, adapun harapan kami ke depannya agar pengelolaan tata parkir di Kota Binjai lebih transparan, profesional, bebas parkir liar, tertib, aman, dan akuntabel. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.